rencananya rilis akan dilakukan? Ya, Diandra dan juga pemirsa, informasi yang kami dapatkan memang awalnya untuk press conference ini akan dilakukan pada pukul 4 sore, namun berdasarkan pantauan kami hingga saat ini press conference belum kunjung dimulai, dan informasi terakhir kami dapatkan untuk press conference berkaitan dengan penggeledahan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya ini nanti akan dilaksanakan sekira pada pukul 7 malam, Diandra dan juga pemirsa. Dan berkaitan dengan penjagaan di area Mapolda Metro Jaya pada sore hari ini, memang kalau kami pantau Diandra dan juga pemirsa, tadi masih terlihat ada sejumlah personil dari Polda Metro Jaya dan juga Brimob yang juga melakukan penjagaan di sejumlah titik di area Polda Metro Jaya, khususnya yakni di area Ditreskrim Rimsus dan juga di area gedung promoter. Tadi penjagaan dilakukan ketika dari pihak penyidik Polda Metro Jaya memindahkan barang-barang bukti dari penggeledahan yang dilakukan kemarin yang disimpan di Ditreskrim untuk dipindahkan ke area gedung promoter, yang mana di belakang kami ini adalah gedung promoter yang nantinya akan menjadi lokasi adanya press conference berkaitan dengan penggeledahan yang dilakukan oleh pihak Polda Metro Jaya bekerjasama dengan Korps Tipikor Polri. Dan kalau kami pantau juga memang sejauh ini tadi personel-personel dari Brimob dan juga aparat dari kepolisian Polda Metro Jaya ini sudah mulai tidak terlihat lagi di area gedung promoter, mengingat semua barang bukti ini sudah berada di area dalam gedung promoter. Diandra dan juga pemirsa, kami tadi memang sempat melihat sedikit begitu di area dalam area gedung promoter yang mana akan menjadi lokasi dilaksanakannya press conference, dan kalau kami pantau memang sudah ditata begitu banyak, ada barang-barang bukti yang berhasil diamankan oleh pihak kepolisian dalam penggeledahan yang dilakukan kurang lebih di 13 titik kemarin. Tadi ada tumpukan-tumpukan uang nilainya ratusan ataupun juga miliaran rupiah dalam uang tunai rupiah, lalu juga sejumlah mata uang asing dan juga barang bukti lainnya seperti misalnya adalah beberapa batang emas, lalu juga beberapa perangkat elektronik dan juga barang-barang lain seperti lukisan. Kami memang belum dapat menginformasikan secara detail begitu apa saja nanti barang-barang bukti yang akan ditampilkan dalam press conference yang digelar oleh Polda Metro Jaya. Namun seperti yang kita ketahui bersendiri bahwa barang-barang bukti ini adalah berkaitan dengan penggeledahan atas penyidikan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya berkaitan dengan 3 kasus korupsi besar, yakni berkaitan dengan dugaan korupsi PLN Batubara, lalu juga dugaan korupsi Asabri pada tahun 2020-2025 dan juga dugaan TPPU ataupun juga penyelesaian utang dari PT CBS ke PT KNI yang merupakan anak perusahaan dari PT Krakatau Steel. Dan kalau kita pantau juga nanti kita harusnya akan mendapatkan informasi berkaitan dengan siapa-siapa saja ataupun juga tokoh-tokoh mana saja yang nantinya akan diungkapkan yang menjadi sosok di balik pemilik dari barang-barang bukti ini. Kita akan pantau perkembangannya. Diandra, sementara demikian kembali ke Anda. Baik, terima kasih Amrina Rida melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya. Selamat sore, selamat kembali bertugas. Pemirsa, pengusutan dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis menjalar ke daerah. Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah membenarkan adanya pengumpulan data dan bahan keterangan terhadap seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG se-Jawa Tengah, termasuk milik Polri. Dan sebenarnya seluruh Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah mendapat perintah dari pimpinan untuk melakukan pengumpulan data dan keterangan terkait pelaksanaan SPPG di daerah. Kemudian kami dari Kejati meneruskan perintah itu kepada kejaksaan negeri untuk melakukan on the spot. Jadi anggota kami di Kejaksaan Negeri melakukan on the spot, melakukan pengumpulan data dan keterangan sekitar pelaksanaan SPPG, kendala dan apa yang sudah terjadi. Jadi ya pengumpulan data dan keterangan lah. Bukan tidak benar, kita melakukan pengumpulan data dan keterangan kepada seluruh SPPG, entah itu SPPG Polri ataupun yang bukan. Pemirsa, DPR meminta jajaran TNI Polri hingga Jaksa solid untuk mendukung pengungkapan kasus dugaan korupsi yang ditangani oleh Korps Tipikor Polri. DPR meminta terduga pelaku korupsi harus dimintai tanggung jawab meskipun berlatar belakang pejabat publik.
Komisi 3 DPR RI mendukung pengusutan kasus dugaan korupsi oleh Kortas Tipikor Mabes Polri. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menegaskan semua pihak yang diduga terlibat kasus korupsi harus dimintai tanggung jawab di depan hukum apapun jabatannya. Kasus ini harus diusut tuntas dalam koridor presisi, yakni prediktif, responsibilitas, transparansi, berkeadilan, dan independen. Siapapun yang terlibat dalam korupsi batubara ini harus dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Sementara anggota Komisi 3 DPR RI, Sudesan Tandra, meminta jajaran TNI Polri hingga jaksa solid mendukung pengungkapan kasus dugaan korupsi yang ditangani Kortas Tipikor Polri. Menurutnya, terduga pelaku korupsi harus dimintai tanggung jawab meskipun berlatar belakang pejabat publik. Kepada TNI Polri untuk solid, Termasuk jaksa juga. termasuk jaksa, solid di belakang penyidik Kortas Tipikor untuk bagaimana mengungkap perkara ini seterang-terangnya, sejelas-jelasnya, dan memberikan informasi kepada masyarakat dan menghukum pelakunya seberat-beratnya. Tidak penting dia pejabat, dia pengusaha, karyawan, yang tinggi rendah semua sama di depan hukum, maka kami meminta agar ini harus ditegakkan setegak-tegaknya. Saat ini Polda Metro Jaya menjaga ketat barang bukti kasus korupsi batubara. Pengamanan dilakukan dengan personil bersenjata lengkap. Dari sejumlah lokasi yang digeledah, penyidik menemukan berbagai barang bukti berupa uang ratusan miliar rupiah, puluhan kilogram emas batangan, dokumen, hingga perangkat elektronik yang masih didalami keterkaitannya dengan perkara.